Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan keluarga akan mengunjungi kota kelahiran saya di Palembang, yang juga dikenal sebagai kota pempek. Transportasi yang kami pilih ialah menggunakan transportasi udara. Ini adalah penerbangan pertama kami semenjak pandemi melanda Indonesia. Berangkat dari Jogja menuju Bandaraya Kulon Progo, menempuh waktu lebih kurang 1 jam. Sebelum penerbangan ini, kami sudah diswab terlebih dahulu. Alhamdulillah hasilnya negatif. Tiba di bandara, kami berdecak kagum melihat kemegahan dan kemewahan bandaranya ini. Betapa tidak, bandara yang dibangun seluas 600 hektar, ia hadir dengan kemegahan dan menawan, luas dan nyaman banget. Arsitektur yang modern dan desain yang futuristik, Bandaraya memang keren. Sembari menunggu jadwal keberangkatan, kami menyempatkan diri untuk melihat di sekeliling bandara. Dek, lagi apa dek? Nina, mau kemana? Akhirnya pesawat take off menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kami harus transit dulu di bandara ini sebelum melanjutkan penerbangan kembali ke Palembang. Selang waktu 2 jam, kami pun bertolak ke Palembang. Di hari lain, kami pun merencanakan untuk melihat kota Palembang dari atas dengan menggunakan LRT. Ya, kali ini saya sudah berada di Palembang, kota kelahiran saya. Kebetulan saya mengajak seluruh keluarga kecil saya, istri dan 2 anak saya untuk jalan-jalan ke kota Palembang, yaitu kota pempek. Nah, hari ini kita berencana akan keliling kota Palembang, tapi dengan menggunakan LRT. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja pergi menuju stasiun LRT di bandara. Ini kali pertama kami mencoba menggunakan transportasi yang dioperasikan pertama kali pada tahun 2018, yang beroperasi dari kawasan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hingga Gelora Jakabaring, Palembang. Cukup dengan Rp10.000, Anda sudah bisa menggunakan transportasi kebanggaan Wong Kito Galo ini.
mulai dari stasiun bandara sampai tujuan akhir dari LRT ini yaitu stasiun Jakabaring Palembang. Keliling Palembang naik kereta listrik. Check it out. Dadah. Ikutin kita terus ya. Aku jangan. Time stops when we're alone. You got my love, don't let it go. Feels like we're paper thin, one step away from caving in. When you're out with all the wild roams, and you're looking for a way back home, I'll be the light that only you can see. Figure it out. I'll be here when all gets lost. We can count on hope when there's rivers to cross. And I know our lives will always change, but our hearts forever stay the same. I'll be here when things go south. We can take our time just to figure it out. Time stops when we're alone. You got my love, don't let it go. Feels like Dari dalam gerbong dapat kita lihat kota Palembang dari kejauhan dan jangkauan yang lebih luas, mulai dari Masjid Agung, Jembatan Ampera, Sungai Musi hingga Stadion Jakabaring. way back home. I'll be the light that only you can see. I'll be here when things go south. We can take our time just to figure it out. I'll be here when all gets lost. We can count on hope when there's rivers to cross. And I know our lives will always change, but our hearts forever stay the same. I'll be here when things go south. We can take our time just to figure it out. Perjalanan yang sungguh panjang. Tidak harus ngejar waktu dari Gramedia, lari-lari ke LRT. Oh, gitu. Iya. Dari LRT kan itu kan jauh. Jadi ngejar waktu harus sudah denger apa karena yang harus kira yang pertama kali tadi kan jadi pas sudah ada kita langsung lari harus ke pojok. Kita sampai di stasiun LRT paling terakhir yaitu stasiun OP Jakabaring. Kita akan mau jalan-jalan dulu ke Mall OP Jakabaring. Nanti setelah puas jalan-jalan, nanti kita balik lagi kan naik LRT ke bandara. Cukup murah kok. Kalau mau naik LRT di Palembang ini cukup bayar 10.000. Kita sudah bisa keliling kota Palembang dan ngelihat kota Palembang dari atas. Nah, tentunya ini pengalaman seru buat kalian yang baru mau ke Palembang. Tak puas hanya dalam sekali perjalanan, kami mengulangi perjalanan menggunakan LRT ini untuk kembali lagi ke stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II.
kali ini seluruh gerbong penuh dengan penumpang. Berbeda dengan awal perjalanan tampak lenggang dan sepi. Akhirnya sudah keliling-keliling kota Palembang, pulang pergi Jakabaring Bandara. Nah, cukup dulu lah untuk jalan-jalan kita naik LRT ini. Besok kita akan jalan-jalan dan wisata kuliner, oke? Nah, jika Anda berencana liburan ke kota Palembang, rasakan pengalaman seru menggunakan LRT ini. Berwisata di kota Palembang tak hanya jembatan Ampera saja. Di kawasan Gandus terdapat museum Al-Quran terbesar ada di kota ini. Masih di Palembang, saat ini saya berada di Museum Bait Al-Quran Al-Akbar. Nah, museum ini adalah Al-Quran ukiran kayu yang dibuat tangan manusia dengan tinggi sekitar kurang lebih 15 meter. Bagaimana kemegahan dari Al-Quran ini? Yuk ikutin video berikut ini. Ya, Museum Bait Al-Quran Al-Akbar yang digagas oleh Ustadz Sofatillah pada tahun 2002. Tingginya bisa mencapai 15 meter guys, dipahat oleh tangan asli penduduk lokal menggunakan kayu tembesu. Museum ini juga tercatat dalam rekor Muri dan juga diresmikan langsung oleh Presiden ke-6 kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Memasuki tempat ini, infak yang harus dikeluarkan untuk mengunjungi tempat ini sebesar Rp20.000 per orang dewasa dan anak-anak Rp15.000 saja. Di dalam museum, kami melihat kaligrafi diukir di kayu dengan diberi warna dasar coklat dengan huruf timbul warna kuning keemasan. Ya, beginilah suasana di dalam Museum Al-Quran Bait ini. Bisa kalian lihat di sekeliling ini ada 30 juz Al-Quran yang ditulis tangan secara manual. Tingginya sekitar 15 meter. Berjalan menyusuri ruangan di dalam museum, Anda disuguhi banyak penjual pernak-pernik dan oleh-oleh khas Palembang yang bisa Anda bawa pulang. Ya, kita lebih berapa yang intinya kalau raya. Alhamdulillah kita sudah keliling-keliling di Museum Al-Quran ini. Jangan lupa kalau mampir ke Palembang, sempatkan mampir di Museum Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Selalu jaga jarak dan menggunakan masker. Perut sudah terasa lapar nih. Kami pun bergegas dari museum untuk mencari kuliner khas Palembang lainnya.
Kali ini kita akan icip-icip kuliner khas Palembang yang legendaris, yaitu martabak har. Nah, martabak har itu singkatan dari Haji Abdul Rozak. Nah, seperti apa makanannya? Yuk kita icip-icip sekarang juga. Ya, sebutan martabak har mengacu pada pemiliknya, yaitu Haji Abdul Rozak adalah saudagar Palembang keturunan Arab. Martabak ini pertama berdiri sejak 7 Juli 1447. Dinamakan martabak har. Ada kuah. Di sini ada kuahnya. Itu kuahnya itu rempah-rempah, campuran rempah-rempah dan potongan-potongan kentang. Nah, ini yang dinamakan dengan martabak harnya. Isinya itu ada 2 telur bebek. Makanan satu ini favorit juga di kota Palembang selain empek-empek. Ciri khasnya yakni diisi dengan 2 telur bebek atau ayam, disajikan dengan kuah kari yang kental, ditambah potongan kentang dan daging yang menambah gurih saat dimakan. Tergantung selera nih sob, mau dicocol atau disiram langsung di atas martabak. Pengen pedas? Tinggal disiram dengan cabai yang dilumuri kecap asin. Benar-benar istimewa rasanya. Ke kota Palembang tak lengkap rasanya jika tidak melewati ikon kota ini. Ya, Jembatan Ampera. Niat hati ingin berfoto di sana. Namun menurut informasi yang beredar, bahwa sejak Idul Fitri kemarin, kawasan Ampera, BKB dan juga Stadion Jakabaring ditutup selama pandemi. Pun kami hanya menyusuri jalan-jalan yang ada di pusat kota Palembang. Kalau sudah di Palembang, pasti yang dicari empek-empek. Ya, namanya juga kota pempek. Di setiap kawasan di kota Palembang pasti ada saja warung dan toko pempek. Bentuknya juga beragam. Tapi soal rasa, emang mantap. Oh iya, ada lagi nih kuliner di Palembang lainnya. Ya, pindang. Tapi ini cocoknya masuk dalam kategori makanan besar, bukan cemilan. Saya sedang berada di Pindang Uma. Berbagai macam masakan khas Palembang, yaitu pindang, pindang patin, pindang tulang, pindang ikan gabus, pindang udang dan macam-macam deh, pokoknya recommended banget buat makan di sini. Seperti apa kelezatan makan pindang di sini? Yuk kita icip-icip. Beragam olahan pindang yang ditawarkan, mulai dari ikan air tawar, daging, tulang sapi, udang, bahkan ada juga pindang burung dan pindang telur ikan gabus. Mantap juga nih rasanya sob. Di sini ada pindang patin, pindang tulang, pindang udang, pindang ikan baung, pindang ikan gabus, pindang telur gabus. Selain pindang-pindangan juga ada
ayam goreng, cumi. Ya, pokoknya yang nggak senang pindang, tetap ada masakan lain yang sesuai dengan selera masing-masing. Mantap. Nah, itu tadi cerita singkat saya di Palembang. Masih banyak wisata di kota ini. Karena waktu yang singkat, tidak semua bisa kami jelajahi. Mungkin di lain waktu kita bisa kembali ke kota ini lagi dengan cerita yang berbeda. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.